Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bese Nur Hidayanti dari kelas Ekonomi Syariah 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen yang saya pahami. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Jadi manajemen adalah proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Kita perlu memanage segala hal yang akan kita lakukan. Selain daripada itu, di dalam bisnis juga ada manajemen yang kita lakukan untuk kelancaran perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam manajemen ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi, di mana efektivitas adalah cara atau strategi yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Yang kedua, efisiensi, yaitu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya secara optimal, seperti meminimalkan pemborosan sumber daya, misalkan uang, waktu, tenaga kerja, dan bahan baku. Tetapi di samping itu kita perlu memperhatikan kualitas dari sesuatu yang kita hasilkan. Nah, di manajemen juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan untuk melaksanakan kegiatan manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Nah, di dalam perencanaan itu melibatkan alokasi sumber daya, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau kegiatan itu sendiri. Dan yang ketiga itu jadwal yang kemungkinan bisa menghambat atau yang bertabrakan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua itu perorganisasian, di mana di sini itu pembentukan struktur organisasi secara efisien dan pembagian peran serta tanggung jawab individu atau tim, dan juga pengaturan sumber daya. Nah, yang ketiga yaitu staffing. Nah, staffing di sini yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia yang melibatkan perekrutan, penyeleksian, dan penempatan karyawan-karyawan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Nah, yang keempat yaitu pengarahan. Nah, di sini pengarahan itu melibatkan pemberian motivasi, bimbingan, dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu pengendalian. Pengendalian adalah proses pemantauan pelaksanaan rencana dan pengambilan tindakan jika terjadi penyimpangan dari rencana awal yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, evaluasi. Nah, di sini evaluasi di sini itu membahas atau melakukan yang namanya penilaian terhadap kinerja karyawan atau kinerja perusahaan itu sendiri, apakah sudah mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi itu, apakah sudah berjalan dengan baik, dan dari hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan untuk bekerja dan memberikan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.